Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidiana. Saya mengajar mata pelajaran Indonesia di SMP Negeri 12 Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 3 tahun 2024. Prodi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 12 Kota Sukabumi di kelas 7F dengan materi teks prosedur dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mana kabar hari ini? Pagi. Baik, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan kesehatan serta umur yang panjang ya. Baik, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas disiapkan. Siap, sebelum belajar alangkah baiknya kita baca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Bila nanti tidak ada yang terabsen atau ada teman kalian yang masih ada di luar. Oke, kita absen terlebih dahulu. Adila Agus Tian Ramadan. Hadir. Oke. Andika Wijaksana. Andini Pintar. Arfa Gipari. Mandiri. Keisa Muhammad Azam Amanah. Muhammad Fadilah. Das. Ya. Septi Virginia Semangat. Zafira Zulfa. Oke, alhamdulillah yang tidak masuk hari ini 4 orang ya, dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ya, ya Allah. Sebelum pembelajaran, silakan kalian cek kerapihan kalian terlebih dahulu.
Kalau Bapak masuk berarti pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, biar tambah semangat, kita tepuk pelima dulu. Tepuk pelima. Pengejek, penguatan, pengepil, belajar, Pancasila. Oke, ya kita pimpin untuk pelajaran Pancasila ini oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Silakan dulu. Terima kasih izinnya. Oke, buku paketnya silakan dikeluarkan. Untuk pembelajaran hari ini bahasa Indonesia, ya sebelum ke materi berikutnya, Bapak akan memberikan dulu motivasi untuk kalian. Ya, kenapa kita tetap belajar? Karena belajar itu adalah ilmu dan belajar pun penting untuk kalian. Ya, kalau kalian tidak belajar, kalian tidak akan mendapatkan ilmu. Oke, hari ini ya tanggal 4 kita melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan dibaca bareng-bareng. Pembelajaran dia adalah dengan kebetulan, dia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Nah, itu artinya belajar itu harus betul-betul dicari. Dengan apa? Kita membaca buku atau disebut dengan literasi untuk menggali informasi. Ya, untuk materi hari ini dengan tujuan pembelajaran yang kalian harus ketahui. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis informasi dalam teks prosedur melalui kutipan teks atau tayangan video. Ya, nanti Bapak akan menayangkan 1-2 video pembelajaran. Ya, yang kedua, peserta didik mampu menulis struktur teks prosedur. Oke, sebelum ke pengertian teks prosedur, ada yang tahu apa itu prosedur? Langkah-langkah. Ada lagi? Tapi apa? Tutorial. Oke, siapa lagi? Proses. Terus? Cara. Oke, jawaban Virgin, Ana, Rapi, dan Sapana betul. Bukan. Oke ya. Ini teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, ini adalah pengertian dari teks prosedur. Tanpa kita sadari, selama kita melaksanakan aktivitas dari pagi sampai malam, sampai dari bangun tidur sampai bangun lagi, itu merupakan prosedur. Nah, karena di sini ada langkah-langkah tepat secara berurutan. Apakah setiap aktivitas kamu ada langkah-langkahnya? Ada. Contohnya apa? Yang tahu angkat tangan dan sebutkan. Mandi. Tiara, apa? Mandi. Siapa lagi? Ana. Memasak. Siapa lagi? Memakai pakaian. Itu adalah merupakan prosedur atau langkah-langkah. Ya. Mandi ada langkah-langkahnya? Makan ada langkah-langkahnya? Memasak ada langkah-langkahnya? Siapa yang bisa memberikan satu contoh langkah-langkah dalam kehidupan sehari-hari?
Contohnya cara membuat telur ceplok. Yang pertama, siapkan wajan, lalu nyalakan kompor. Tuangkan minyak ke dalam wajan, lalu panaskan. Setelah itu pecahkan telur, lalu beri garam sedikit. Tunggu hingga matang. Setelah itu siap untuk disajikan. Oke, terima kasih untuk ya. Yang berikutnya, ya itu adalah merupakan teks prosedur yang mudah yang biasa kalian lakukan hampir setiap hari dalam aktivitas menjalani hidup dari mulai bangun sampai tidur dan bangun lagi. Itu adalah merupakan prosedur ya yang kalian tanpakan. Struktur teks prosedur. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, atau penutup. Ini merupakan dari struktur teks prosedur. Kaidah teks prosedur yang pertama, banyak dijumpai kalimat perintah. Ya, ini adalah kaidah teks prosedur. Yang kedua, penggunaan kalimat banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan perintah, keharusan atau larangan. Contoh, bacalah, carilah, harus, jangan, dan sebagainya. Ini adalah merupakan kalimat atau kata kerja ya yang setiap hari kalian ucapkan. Ini adalah merupakan dari kaidah teks prosedur. Ya. Yang ketiga, penggunaan kalimat konjungsi atau penghubung atau kalimat yang menyatakan kegiatan. Contohnya, yang pertama, dan, lalu, kemudian, setelah, itu, dan sebagainya. Ini adalah kalimat penghubung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Yang keempat, terakhir, penggunaan kalimat penunjuk waktu seperti beberapa menit kemudian, setengah jam lalu, biasanya digunakan dalam resep makanan. Misalkan kue tersebut harus direbus dalam waktu 15 menit. Ciri-ciri teks prosedur. Masih ada yang ingat? Ada yang tahu ciri-ciri teks prosedur? Kita buka satu persatu. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, bantuan langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu yang tadi, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Contoh yang tadi Tiara sebutkan. Itu adalah merupakan panduan langkah-langkah yang dilakukan. Ya. Yang kedua, batasan waktu atau aturan seperti bahan atau kegiatan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Yang ketiganya, isi kegiatan dilakukan secara urut dan benar. Jenis-jenis teks prosedur. Ada yang tahu jenis teks prosedur apa saja? Rigid, sederhana, kompleks, protokol. Tepuk tangan untuk rigid. Oke, aktif. Ya. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, betul. Apa yang katakan rigid? Berdasarkan tujuan teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang artinya berisikan 2 atau 3 langkah petunjuk cara memandu menggunakan cara membuat, contohnya cara membuka handphone dari dusbooknya. Ya, ada langkah-langkahnya? Dah jelas. Ya, jelasnya apalagi lupa, tabelnya segala macamnya nyalakan, padahal baterainya pun kosong. Dan kualitas. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Ya, terdiri dari berbagai langkah-langkah dan jenjang pada tahapannya tersusun. Setiap langkah mempunyai tujuan. Ini adalah kompleks ini, ya, yang lengkap. Contoh, tutorial cara membuat nasi goreng. Itu harus lengkap. Harus lengkap tidak? Harus. Harus sesuai urutan tidak? Harus. Harus sesuai takaran? Harus. Karena kalau tidak ada, kalau kita tidak menggunakan takaran, apa rasanya?
Ya, garam seenaknya dimasukkan, kocek, mecin, kocek, secim, telur, berbagai macam. Nah, yang penting. Jadi yang penting kita bisa makan. Alhamdulillah tidak termakan. Karena apa? Tidak. Tapi kalau kita menggunakan takaran, ukuran garamnya berapa sendok, ya disesuaikan dengan takaran nasinya, mecinnya berapa sendok. Kalau mau pakai kecap, berbagai macam. Ya, kalau kita menggunakan tersusun tahapan-tahapan dalam makan dan tujuan, insya Allah prosedur tersebut akan menghasilkan prosedur yang lengkap atau prosedur yang baik. Ya, yang ketiganya protokol langkah yang tidak rutin dan sangat mudah dipahami. Contohnya olahraga. Ya, olahraga. Ini ada tutorialnya. Ada. Tidak tersusun bisa? Bisa. Memakai pakaian tidak tersusun? Bisa. Bisa boleh pakai celananya dulu, boleh memakai bajunya dulu. Materi yang Bapak sampaikan cukup paham di sini? Paham? Oke, ada yang mau ditanyakan tentang materi teks prosedur? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Ya, kalian saksikan, kalian cermati isi dari video tersebut itu seperti apa. Ya, silakan kalian sediakan poin dan buku catatan supaya nanti video yang kalian lihat itu bisa kalian simak baik-baik. Ya, untuk menentukan struktur prosedurnya. Oke, paham ya? Nanti bisa kita pindahkan ke belakang. Silakan kalian simak baik-baik video pembelajaran ini. Ya, kalian cermati apa pesan atau isi atau tema dari video pembelajaran. Hasil tontonannya bisa disimak dengan baik? Bisa. Baik, ya. Sebelum kita mengerjakan LKPD, informasi apa yang kalian dapat dari tayangan video tersebut? Ya. Cara membuat tong sampah dari kardus. Nah, betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Tiara. Siapa lagi? Tapi bahan-bahannya yang barusan Tapi lihat dari video tersebut. Yang pertama bahannya apa? Kardus, kertas, gunting,
lem. Oke, kardus, kertas, gunting, lem. Ya, itu adalah alat dan bahan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalian bisa mencerna pembelajaran atau menonton video itu yang disampaikan dengan baik. Oke, ya silakan tepuk tangan untuk kalian. Sebelum ke kelompok kita akan ice breaking dulu. Ya, silakan kalian berpasang-pasangan, saling berhadapan-hadapan. Ya, Raffi dengan Andika, Elsa dengan Andin, silakan saling berseberangan. Ice breakingnya supaya kalian fokus, ya. Kita akan melaksanakan 3 kali ice breaking, 3 kali permainan, ya. Bapak pengen mengetahui sejauh mana kefokusan kalian, ya, untuk nanti mengerjakan LKPD. Oke, silakan kalian simpan dulu barang menurut kalian bisa dipakai. Simpan pakai dulu, simpan dulu. Konsentrasi. Snap. Clap. Snap. Boom. Ganti dengan permen simpan. Candy. Yang terakhir. Konsentrasi. Snap. Clap. Snap. Clap. Clap. Snap. Coba. Di sini ada 5 amplop warna biru, ungu, oranye, merah, dan hijau. Setiap amplop ini gambarnya berbeda, ya. Nanti akan Bapak tunjukkan gambarnya yang kalian peroleh dari isi amplop tersebut. Kelompoknya sudah kita tentukan. Ini kelompoknya tuh. Nih, ya, aktif. Kita sekarang ke LKPD Lebar kerja peserta didik. Ya, di sini ada petunjuknya. Ya, yang pertama, cermatilah gambar yang ada di kolom bawah. Yang kedua, berdasarkan gambar tersebut topik apa yang saya digunakan untuk menulis teks. Ini namanya amplop kejutan untuk kalian. Jadi nanti perwakilan kelompok silakan ambil 1 amplop, ya, silakan buka oleh kalian. Kalian mendapatkan gambar apa yang ada di dalam amplop tersebut. Itu akan dijadikan kalian tentukan unsur-unsur teks prosedurnya. Ya, silakan kelompok 1, Virgin, ambil, silakan. Warna oranye, silakan ambil. Jangan kau ke depan di sini. Dibuka. Virgin membawa warna oranye. Kita lihat isinya apa, gambar apa untuk kelompok itu. Apa? Tong sampah dari kardus bekas. Silakan dulu. Kelompok 2. Apa itu, Bi? Jaringan dari kardus bekas. Tepuk tangan. Oke, dulu. Kelompok 3, Fadil. Oke, bukan sini ya.
dapat bingkai foto. Untuk kelompok 3 dapat bingkai foto. Perlihatkan. Ya, oke, itu. Silakan. Kelompok 4 Anda silakan. Oke, Anda mengambil yang warna ungu. Silakan Anda perlihatkan, Anda dibuka amplopnya. Perlihatkan. Sini. Ya. Perlihatkan. Anda dapat tempat pensil dari plastik bekas. Tuh. Yang terakhir kelompok 5. Ya, berarti warna biru ya, sisanya ya. Apa Tiara? Apa ini? Bunga. Bunga dari plastik bekas. Oke, tepuk tangan. Ya, kelompok pertama itu ada kelompok ceria, kelompok kedua ada inovatif, kelompok 3 ada kelompok cerdas, 4 kelompok semangat, dan kelima kelompok kreatif. Ya, silakan kalian kerjakan. Yang aktif kerjakan bersama-sama. Silakan. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kalau sudah, siapkan LKPD kalian untuk dipresentasikan di depan. Untuk kelompok 1, siapa yang mempresentasikan? Kelompok ceria, Irjin. Kelompok inovatif, Elsa. Kelompok 3, semangat, Fadil. Kelompok 4, cerdas, Ana. Kelompok 5, kreatif, Iya. Sekarang kelompok 1 dulu yang akan mempresentasikan. Siap, silakan tepuk tangan untuk kelompok ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia. Saya perwakilan dari kelompok 1 ceria. Saya di sini membuat tempat sampah dari kardus. Judul tempat sampah dari kardus. Tujuan dari dibuatnya tempat sampah ini selain untuk mengurangi pencemaran lingkungan, kardus tidak dipakai juga membuat hal yang menarik masyarakat untuk giat membuang sampah pada tempatnya. Langkah-langkahnya, yang pertama ambil kardus bekas dan potong sehingga membentuk prisma tegak segitiga ukuran panjang 11 kali 5 cm. Oke, ya. Ini presentasi dari kelompok ceria. Dari hasil presentasi kelompok ceria, apakah ada yang ditanyakan? Kelompok cerdas, inovatif, semangat, kelompok kreatif, silakan ada yang ditanyakan? Ya, Tiara silakan. Dan apa yang dialami saat membuat produk tersebut? Kesulitannya adalah dalam mengumpulkan bahan-bahannya karena itu ada yang dari plastik gitu. Terus langkah-langkah proses pembuatannya juga sulit karena harus ada sentimeter yang Oke, cukup jawabannya? Cukup? Tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya kelompok kreatif. Silakan untuk ketua kelompoknya mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan Tiara. Silakan untuk kelompok kreatif, tepuk tangan untuk kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya perwakilan dari kelompok 5 kreatif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari musik musik. Kedua, membuat bunga dari kertas.
Tujuannya untuk biasa dan memperhati keuangan. Apalagi pertama, satu kertas berbentuk kotak menjadi 2 bagian, lalu lipat kertas menjadi persegi panjang. Maka selanjutnya gunting kertas yang sudah berbentuk persegi panjang menjadi 4. Lalu balikkan kertas yang sudah digunting. Ya, dari kelompok ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan kalau ada yang bertanya. Sesulit apa cara pembuatannya? Sama seperti kelompok ceria, lumayan rumit karena harus mengumpulkan bahan bakar dan prosesnya juga lumayan rumit karena membutuhkan kepastian dan kecepatan. Oke, tepuk tangan. Gimana? Cukup? Oke, ada yang tanya lagi? Baik, kelompok semangat. Fadil, silakan. Silakan. Apakah bisa dibuat dari bahan lain selain bahan kertas? Bisa dari plastik bekas atau dari rubber. Oke, cukup jawabannya? Cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kreatif. Oke ya, alhamdulillah untuk materi pembelajaran hari ini sudah selesai ya. LKPD-nya sudah kalian kerjakan, silakan dikumpulkan. Ya, alhamdulillah untuk pengerjaan LKPD hari ini dilaksanakan dengan sangat luar biasa. Dan materi yang Bapak sampaikan bisa tercerna dengan baik oleh kalian semua. Setiap kelompok sudah mewakilkan hasil presentasinya. Jawabannya sangat luar biasa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak tadi sampaikan. Ya, oke. Untuk mengakhiri, sebelum itu Bapak akan merefleksi dulu pembelajaran hari ini. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Tidak menyenangkan? Ya, alhamdulillah. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan apakah sudah tercapai? Alhamdulillah, materinya sudah tercapai dengan menghasilkan LKPD jawaban yang sangat luar biasa. Yang ketiga, refleksinya gimana untuk penyampaian materi yang Bapak sampaikan? Jelas atau tidak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran hari ini selesai, cukup sampai di sini. Ya, insya Allah kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Silakan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita baca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Dari salat
Mohon saran dan masukannya untuk pembelajaran yang lebih baik. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.